Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang turunan. Turunan yang akan kita bahas kali ini masuk pada definisinya. Tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian mampu memahami definisi dari sebuah turunan dengan tepat, serta menyelesaikan masalah turunan suatu fungsi aljabar dengan tepat pula. Turunan adalah sebuah pengukuran di mana fungsinya itu berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum bisa ditunjukkan adalah bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Dalam proses untuk menentukan turunan, ini kita sebut sebagai diferensiasi. Manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, baik pada penentuan nilai maksimum dan minimum. Ini lebih sering kita pakai pada kasus atau masalah di bidang ekonomi. Kemudian untuk menentukan kecepatan dan percepatan, berarti pada konsep fisika di bidang fisika atau dalam konstruksi bangunan untuk membuat sebuah bangunan yang kokoh serta cantik, kita sering sekali memanfaatkan turunan ini untuk membuat konstruksinya. Selain pada bangunan, konstruksi ini pun bisa dibuat untuk membuat kapal, pesawat, ataupun kendaraan lain. Dan ini pun semua memanfaatkan dari konsep turunan. Dalam penerbangan, turunan itu mempunyai fungsi yang terpenting, yaitu untuk menentukan laju pesawat. Dari navigasi pada tower, di mana dengan menentukan laju pesawat ini, maka seorang pilot mampu mendarat atau menentukan posisinya dengan tepat. Secara aljabar, definisi turunan adalah apabila kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan fx, turunan dari fungsi y terhadap variabel x di sini dinotasikan dalam bentuk dy per dx atau dfx per dx, ataupun ada bentuk tulisan Y kemudian ada tanda petiknya di atas. Ini adalah turunan pertama. Kalau turunan pertama berarti ada tanda petik 1, turunan kedua berarti ada tanda petik 2 kali, dan seterusnya. Definisi turunan sendiri bisa diartikan sebagai bentuk karena tadi adalah sebuah sistem pendekatan dari sebuah perubahan, maka di sini turunan adalah limit H mendekati sebuah titik 0, kemudian untuk Fx plus H min Fx per H. Ini adalah definisi daripada turunan. Diberikan kasus seperti ini, kita tahu Fx di sini sama dengan 5 di sini ya. Kita tahu tadi definisi daripada turunan adalah limit H mendekati 0 untuk fungsi Fx plus H min Fx per H. Bagaimana kita mencari turunan daripada kasus ini dengan menggunakan definisi daripada turunan? Kita lakukan seperti ini karena kita butuh Fx plus H, maka kita mencari Fx plus H-nya. Karena di sini tidak ada variabel daripada X, maka dia tetap sama dengan 5.
Sedangkan fx di sana kita punyai sudah sama dengan 5. Maka untuk mencari turunannya, f absen x-nya adalah limit. Kita menggunakan definisi ya. Definisi daripada turunan, di mana fx plus h dikurangkan dengan fx dibagi dengan h. Nah, kita tinggal memasukkan nilainya. Kita punyai bahwa fx plus h adalah 5. Men, fx-nya di sini adalah juga 5 per h. Maka kita dapatkan di sini 5 dikurangi 5 adalah 0 per h. Ingat konsep daripada limit. Kalau 0 per h di sini berapa? 0 per h di sini nilainya 0 ya. Maka di sini adalah bernilai 0. Kita bisa menyimpulkan bahwa jika fx sama dengan k, di mana k-nya adalah suatu konstanta bilangan real, maka turunannya adalah 0. Berikutnya, jika kita punyai fx sama dengan x, kita masih tetap akan menggunakan definisi terlebih dahulu. Turunannya berapa? Ingat, definisi ini yang kita sudah punyai berarti kita mau mencari fx plus h-nya dulu. Fx plus h. Jika fx-nya sama dengan x, ingat konsep daripada fungsi. Kalau kita punya misalkan fx sama dengan 2x, artinya f1 itu artinya apa? Betul, 2 kali 1 ya. Maka x-nya di sini kita ganti 1. Maka ketika kita punya fx sama dengan x, sedangkan yang diminta adalah x plus h, artinya apa? X-nya kita ganti dengan x plus h. Maka fx plus h di sini adalah sama dengan x plus h. Sedangkan fx-nya sendiri yaitu tadi adalah x. Maka turunannya di sini adalah limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h. Tinggal kita masukkan ya. Untuk limit h mendekati 0 di sini, fx plus h-nya siapa tadi? X plus h. Min x ya per h. Kita sederhanakan, jangan nilainya h-nya dimasukkan terlebih dahulu. Kita sederhanakan dulu. Jadi, nilainya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita masukkan langsung, dia bentuknya 0 per 0 ya. Tak tentu. Maka kita faktorkan di sini bernilai berapa? 1 ya. H bagi H itu sama dengan 1. Maka, ingat konsep daripada limit untuk konstanta di sini sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika fx-nya itu sama dengan x, maka turunannya itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Tetap kita pakai definisi untuk menyelesaikan turunan ini. Langkahnya yaitu kita cari fx plus h. Nah, fx plus h-nya berarti tinggal kita ganti x-nya menjadi x plus h. X plus h pangkat 2 ya. Jadi di sini kayak 5x pangkat 2. X-nya kita ganti x plus h. Kalau kita uraikan, dia akan menjadi bentuk, ingat, x plus h pangkat 2 apa? Ingat ya, a plus b kuadrat sama dengan siapa? A kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Tepat sekali. Maka x plus h kuadrat adalah x kuadrat plus 2x kali h plus h kuadrat. Atau kita bisa menguraikan berarti kita kalikan masing-masing dengan 5. Maka 5 kali x kuadrat adalah 5x kuadrat
kemudian plus 5 kali 2XH di sini menjadi 10XH plus 5H kuadrat. Selanjutnya, untuk fx-nya sendiri kita sudah punya tadi yaitu 5x pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan pada definisi untuk limit. Limit H mendekati 0, ini adalah definisi daripada turunan fx plus h min fx bagi h. Sama dengan berapa? Kita ganti fx plus h-nya adalah di sini limit h mendekati 0, fx plus h-nya di sini adalah ini ya. Kita masukkan plus 10xh plus 5h kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan dengan fx. Fx-nya adalah 5x kuadrat. 5x kuadrat per h. Nah, sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini habis ya. Tinggal siapa? Limit h mendekati 0, yaitu 10xh plus 5h kuadrat per h. Ingat konsep daripada limit. Nah, kalau di sini berarti kita faktorkan, kita bagi masing-masing dengan h. Kalau kita bagi masing-masing dengan h, berarti dia tinggal 10x plus 5h. Kita bagi masing-masing, ini dibagi dengan h, kemudian bagian ini juga dibagi dengan h. Maka menjadi 10x plus 5h. Setelah itu kita substitusikan ya. Maka di sini sama dengan 0. Ini nggak ada h-nya, berarti tetap kita anggap kayak sebagai konstantanya. Jawabannya adalah 10x. Pada kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jika fx-nya berbentuk ax pangkat n, maka di sini turunannya adalah ini. Mengingatnya mudah. Kalau dia punya pangkat, a-nya kita diamkan dulu, kemudian pangkatnya kita taruh depan. Pangkatnya ditaruh di depan, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Ingat, untuk turunan, pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan dengan 1. Kita coba kasus daripada fx sama dengan 5x pangkat 2. Pakai yang sudah kita punyai, rumus yang kita sudah punyai di sini. Maka di sini turunannya adalah 5-nya kita tulis dulu, pangkatnya kita taruh depan, berarti 2 ya. X, pangkatnya dikurangkan dengan 1, berarti 2 dikurangkan 1 sama dengan 1. Maka kita bisa tulis di sini 10x pangkat 1. 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sama tidak? Sama ya. Jawabannya adalah 10x. Ingat konsepnya pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan dengan 1. Turunan hasil operasi fungsi. Ingat, operasi fungsi itu bermacam-macam. Ada perkalian dengan bilangan real, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta juga perpangkatan. Nah, turunan hasil operasi fungsi di sini, yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika dikalikan dengan bilangan real. C di sini adalah bilangan real. Maka turunannya adalah seperti ini. Tinggal C-nya kita biarkan, kemudian fungsi UX-nya kita turunkan. Jika UX adalah sebuah fungsi di mana dia mempunyai turunan. Contohnya, nah kasus seperti ini contohnya. Kita ingat bahwa kita punya tadi, ingat pangkat taruh depan,
pangkat dikurangkan dengan 1. Maka turunannya di sini adalah min 6-nya kita biarkan, fungsinya kita jalankan di sini. Pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangkan dengan 1. Maka menjadi berapa? Ini kita bisa gabung. Min 30 X pangkat 4. Ini adalah turunannya. Kita menggunakan rumus ya. Selanjutnya, hasil operasi berikutnya yaitu pada penjumlahan. Bagaimana pada penjumlahan? Jika diberikan dua buah fungsi yang masing-masing memiliki turunan, katakanlah dia adalah UX, turunannya adalah U absen X, kemudian VX turunannya adalah V absen X, maka pada penjumlahan maupun pengurangan berlaku seperti ini. Dia jalan sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita berikan contohnya. Ini adalah pengurangan, ini adalah penjumlahan. Dia jalan sendiri-sendiri. Nah, kita jalankan. Turunannya berarti di sini siapa? Ingat, kalau pangkat ini tadi apa? Betul, pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangin dengan 1. X pangkat 2, kita turunkan sendiri. Pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan 1, berarti 2 dikurangkan 1. Kemudian, min. Sekarang, operasinya tetap, yaitu pengurangan. Dia tetap pengurangan. Sekarang kita turunkan sendiri untuk 5X. 5X turunannya seperti apa? Ingat tadi, 5 dibiarkan sendiri, sekarang turunannya X. Tadi ingat turunannya X berapa? Betul, 1 ya. Plus. Plusnya tetap. Kemudian turunan daripada 6. Ingat tadi, turunan konstanta apa? Betul, 0 ya. Maka di sini sama dengan 2X, 2 dikurangkan 1 adalah pangkat 1, boleh ditulis, boleh tidak. Min 5, maka turunannya adalah 2X min 5. Berikut adalah hasil operasi pada perkalian. Kita menggunakan rumus ini. Kalau ada dua buah fungsi dikalikan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan rumus ini. Biasanya lebih mudahnya kita tuliskan U absen V plus U V absen. Untuk lebih mudah mengingatnya ya. Nah, di sini diberikan contoh seperti ini. Ada fx sama dengan 2x kuadrat min 3 kali 3x min 2. Nah, sekarang kita mau selesaikan dari kasus ini. Nah, yang kita anggap bagian depan ini kita anggap sebagai ux. Sedangkan yang bagian belakang ini kita anggap sebagai vx. Nah, UX dan VX. Karena rumusnya di dalamnya adalah turunannya, ada turunan dari U, ada turunan daripada V, maka kita cari sendiri-sendiri ya. Kita tulis dulu. Di mana UX adalah 2X kuadrat min 3. Untuk turunannya, ingat, kalau pada pengurangan atau penjumlahan dia jalan sendiri-sendiri. 2x kuadrat tadi turunannya apa? Ingat ya, pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan dengan 1. Maka menjadi berapa? 2-nya tetap, pangkat taruh depan adalah 2, x-nya pangkat dikurangkan dengan 1. Yaitu x pangkat 1 min, satunya boleh ditulis, boleh tidak. 3, konstanta ya. Turunan dari konstanta tadi siapa? Betul, 0. Maka kita buat di sini turunannya adalah 4x. Sedangkan untuk Vx, yaitu bagiannya adalah 3x min 2. Kita turunkan untuk Vx.
turunannya adalah masing-masing. 3X turunannya berapa? 3 kita biarkan. X-nya tadi turunan X berapa? 1 ya. Min, konstantanya adalah 2. 2 turunannya berapa? Betul, 0 ya. Maka di sini 3X min 2 turunannya adalah 3. Selanjutnya tinggal kita masukkan pada rumusnya. Di mana untuk ini F turunan X-nya di sini kita gunakan rumus U absen dulu. Yang kita masukkan U absen dulu berarti 4X. Kita tuliskan. Dikali dengan Vx. Vx-nya adalah, kita buat kurungan ya. Dikurung, jangan sampai tidak dikurung, nanti salah. 3X min 2 plus UX-nya. UX-nya adalah 2X kuadrat min 3. 2X kuadrat min 3 dikali dengan V absen X. V absen X-nya di sini 3. Nah, baru kita uraikan di sini. Ini 4X kali 3X. 12X kuadrat. 4X kali min 2. Min 8X. Kemudian plus di sini ya. Sekarang 2X kuadrat kali 3. 6X kuadrat min. Di sini min 3 kali 3. Min 9. Maka hasilnya tinggal kita gabungkan 12X kuadrat ditambah 6X kuadrat adalah 18X kuadrat min 8X. Kita tuliskan ini ya. Dan di sini ada min 9. Jadi ini adalah turunan daripada kasus tersebut. Selanjutnya, operasi pada pembagian. Nah, sama dengan perkalian, pembagian ini juga ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Di sini turunannya yang paling mudah sama kalian mengingat untuk turunan pada perkalian. U absen V. Tapi kalau tadi penjumlahan ditambah, ini sekarang dikurangkan dengan UV absen dan dibagi dengan V kuadrat. Ini untuk kasus turunan berupa pembagian. Contoh, diberikan kasus berikut. Langkah yang sama pun kita lakukan, yaitu dengan cara apa? Kalian mencari nilai daripada masing-masing. Ingat yang atas ini kita misalkan siapa? U. Yang bawah kita misalkan V-nya. Maka UX di sini adalah 3X kuadrat plus 5. Sedangkan VX-nya adalah 2X plus 3. Kita cari turunannya masing-masing. U absen X-nya berapa? Ini berarti kita turunkan. Ingat turunannya apa tadi? Pangkat taruh depan. Pangkat dikurangkan 1, berarti 3, kita tulis dulu. Pangkatnya 2, ditaruh di depan. Pangkatnya dikurangkan 1, 2 dikurangkan 1, 1 ya. Boleh kita tulis, boleh tidak. Plus 5, turunan daripada 5 berapa tadi? 0 ya. Maka di sini kita tuliskan menjadi 6X. Selanjutnya kita cari turunan daripada V, maka ini FV absennya. Turunan dari 2X berapa? 2 kita tulis dulu, kemudian X-nya kita cari. Turunan daripada X berapa tadi? Tuh, 1 ya. Plus, turunan dari 3, 3 adalah konstanta. Betul, 0. Di sini didapatkan bahwa turunan daripada V-nya adalah 2. Selanjutnya kita tinggal masukkan dalam rumusnya. Rumusnya di sini U absen dulu ya. Berarti kita masukkan 6X-nya dulu. 6X dikali
Vx-nya adalah 2x plus 3. Kita pakai kurung. 2x plus 3. Hati-hati, kita harus pakai kurung. U absennya di sini, U-nya di sini adalah 3. X kuadrat plus 5. Ini adalah U. Kemudian V absen. V absennya 2 ya. Kali 2 per Vx. Vx-nya adalah 2x plus 3 yang kita kuadratkan. Baru kita akan hitung. Kita hitung ya. Kita uraikan. Berarti kita kalikan di sini menjadi berapa? 12x kuadrat. Kemudian plus 18x. Kemudian di sini min. Min di sini boleh kalian pakai kurung dulu. Di sini baru dikalikan 6x kuadrat plus di sini 10 per, kita buka di sini 2x plus 3 kuadrat. Nah, sekarang baru kita buka kurungnya. Kurung ini kita buka. Kalau mau membuka kurung ini berhadapan dengan min, jadi harus hati-hati. 12x kuadrat plus 18x min 6x kuadrat min. Min lagi ya, karena ini dikalikan semuanya dengan min. Min 10 per 2x plus 3 yang dikuadratkan. Maka yang atas pembilangnya menjadi berapa? Ini kalau digabung, betul 6x kuadrat plus 18x min 10 per 2x plus 3 pangkat 2. Boleh seperti ini. Kalau bisa disederhanakan juga sederhanakanlah. Berarti kita harus memfaktorkan ini. Apakah bisa disederhanakan atau tidak? Kalau tidak bisa disederhanakan, maka biarkan seperti ini. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Nah, berikutnya adalah ketika bentuknya adalah perpangkatan seperti ini. Maka konsepnya masih sama. Sama halnya dengan yang kita lakukan tadi, yaitu pangkat taruh depan. Di sini pangkatnya dikurangkan dengan 1. Yang membedakan karena dia bentuknya fungsi, harus diturunkan lagi. Jadi, ada U absen X-nya. Contoh kasusnya seperti ini. Kita nggak mungkin menguraikan nilai daripada pangkat 9. Terlalu susah kalau kita menguraikannya pangkat 9-nya. Maka di sini turunannya adalah, turunan di sini ingat, pangkatnya taruh depan ya, seperti ini ya. Ini pangkatnya taruh depan, karena pangkatnya 9, pangkatnya taruh depan. Pangkatnya dikurangkan 1, ini kita anggap sebagai satu paket untuk UX-nya. X kuadrat min 5X plus 6. Karena tadi pangkatnya 9, kita kurangkan 1 jadi 8. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi karena ini adalah sebuah fungsinya, maka kita turunkan daripada X kuadrat min 5X plus 6. Tadi sudah belajar turunan di sini, maka kita turunkan masing-masing ini. X pangkat 2 turunannya adalah 2X ya. Pangkatnya taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1. Min 5X turunannya berapa? Betul, 5 ya. Plus 6 turunannya berapa? 0. Boleh kita tulis, boleh enggak? Nggak usah kita tulis ya. Maka bentuknya seperti ini. Kalau bisa kita buat dalam bentuk 9 kali 2x min 5 seperti ini. Tidak perlu diuraikan karena pangkatnya terlalu tinggi. Maka tidak perlu diuraikan, seperti ini sudah oke. Atau kita kalikan di sini. Tergantung dari option dari soal yang diberikan. Berarti di sini ada 18x min 5 kali x kuadrat min 5x plus 6 pangkat 8. Mudah ya? Ingat pesan ibu. 1.
Patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 2. Pakai masker. Dan 3. Jaga jarak. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa.